Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik. selalu. Amin, amin. Indonesia akan menghadapi laga kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Filipina. Nah, Bro Ipung, ini gimana nih rencananya Ya, Indonesia menghadapi Filipina? Dikaitkan dengan laga yang kemarin ya, melawan Irak, Bro. ya. Ya, gimana Bro? eh, Memang gini, kalau kita lihat kan pertandingan melawan Irak kemarin, itu kan jauh di luar ekspektasi kita sebetulnya. Karena kebetulan kita juga datang dengan muka-muka yang katakanlah muka lama, ditambah lagi pemain-pemain diaspora katakanlah ya. Hmm. Mungkin naturalisasi sudah tidak pantas untuk disematkan ke mereka, jadi lebih baik kita pakai diaspora saja lah ya. Ya, ya, Nah, ya. ternyata kita juga bermain strateginya, kemudian pemain-pemainnya juga banyak yang di bawah perform yang sesungguhnya, sehingga ya itu tadi penampilan dari pemain-pemain timnas kita menjadi serba tanggung. Hmm. Apalagi kemudian kalau kita melihat bagaimana sebetulnya Irak juga tidak bermain katakanlah rapi ya. Irak pun juga bermain sebetulnya tidak terlalu menonjol. Bahkan boleh dibilang dalam pertandingan tersebut gol pertama, kedua, dan ketiga itu akibat adalah kesalahan dari pemain-pemain kita sendiri. Hmm. Terlebih karena adanya komunikasi yang kurang bagus antara gelandang bertahan dengan back. Dan itu terjadi yang jelas sekali ya. Ini gol pertama dan gol yang ketiga. Itu jelas sekali ada komunikasi yang kurang bagus antara gelandang bertahan kita dengan back, sehingga kita kemudian dihukum dengan gol-gol dari Irak. Ditambah lagi performa Dandio juga kurang begitu bagus dalam hal ini, Hmm. sehingga terlihat gawang Munadio lebih sangat mudah untuk bisa diceploskan gitu loh bro. Hmm. Nah, memang kalau melihat review sedikit ya mengenai pertandingan melawan Irak, bagaimana permainan Indonesia begitu tanggung, artinya tidak ada kejelasan mengenai strategi yang akan dipakai, itu kalau memang ingin melakukan pressure-pressure ketika pemain Irak sudah memasuki blok pertahanan kita, seharusnya kan pemain kita lebih cepat untuk melakukan pressure ya, counter Hmm. pressure terhadap pemain-pemain Irak dengan mengatur jarak antara pemain Irak dengan pemain kita. Tidak boleh lebih dari katakanlah 2 meter ya. Ini jaraknya jauh sekali, masih ada space sekitar 5 meter sehingga pemain Irak lebih mudah untuk melakukan crossing-crossing bola, untuk melakukan perpindahan bola yang itu seharusnya tidak bisa dilakukan, tidak boleh Hmm. dilakukan. Nah, bisa saja ini karena kesalahan strategi atau kalau saya sih lebih cenderung pada performa pemain-pemain kita yang lagi anjlok gitu loh, bro. Hmm. Nah, ini kalau misalnya lagi anjlok begini, ini kira-kira apa ya penyebabnya? Apakah kelelahan atau karena memang belum cukup waktu untuk apa namanya berlatih bersama atau seperti apa, Bro? Ya banyak faktor sebetulnya ya. Jadi Hmm. mungkin kelelahan bisa saja terjadi. Hmm. Hmm. Kemudian juga kita kan tidak juga memungkiri bahwa performa pemain ini juga tergantung dari mentalitas ketika saat bertanding gitu loh, bro. Oh iya, Mungkin, ya. ah, ah, mungkin kesiapan dari mentalitas pemain kita ini yang agak bermasalah sepertinya. Hmm. Jadi komunikasi antar lini terlihat bagaimana Mark Klok juga bermain drop sekali. Jordi Amat melakukan blunder sampai gol bunuh diri, tapi secara overall Jordi Amat masih bermain efektif. Kemudian Elkan Bagot juga bermain ya so-so lah, tidak menonjol, tapi juga tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berarti. Nah, justru yang paling bermasalah ada di lini tengah dan lini depan kita, Hmm. sehingga bola-bola dari pemain-pemain Irak itu lebih gampang masuk, dan Irak sebetulnya juga apa ya, gol-gol yang dihasilkan oleh Irak itu bukan dari hasil sebuah skema yang dirancang dengan baik. Itu lebih banyak Hmm. kesalahan-kesalahan gitu loh. Hmm. Nah, ini kalau menghadapi Filipina ini kayak gimana nanti, Bro? Nah, itu. Ini kan tidak ada kata lain ya. Ini harga mati Indonesia harus bisa menang. Pertama Oh. ya untuk memelihara peluang. Yang Hmm. kedua itu untuk menaikkan lagi mentalitas pemain kita. Hmm. Karena ini kita akan juga berhadapan nanti dengan Vietnam gitu loh, bro. Hmm. Nah,
ini juga harus kita kita ini ya kita rujuk bahwa pertandingan berikutnya ketika melawan Filipina ini harus kita menangkan. Bagaimana Hmm, caranya? Mungkin dari sejak awal kita juga harus melakukan yang namanya skema build up serangan yang mulai rapi. Itu yang harus hmm. dilakukan, bro. Ya, tapi apakah Hmm, mungkin dalam waktu yang katakanlah cukup singkat ya ini, ya, sejak hmm, dari Irak kemudian langsung ke Filipina, ya, untuk bisa melakukan pembenahan ya. eh, untuk menghadapi Filipina ini mungkin nggak waktunya? Saya sangat yakin ya bahwa itu masih mungkin bisa dilakukan. Hmm, Karena ada jeda waktu beberapa hari, itu kan bisa dilakukan berbagai evaluasi-evaluasi, hmm, terutama evaluasi dari performa pemain. Nah, kalau misalkan STY kemudian juga bisa menumbuhkan mentalitas yang bagus, bisa katakanlah, oke, pertandingan melawan Irak kita lupakan, hmm, bagaimana kita memulai dengan pertandingan melawan Filipina harus dengan kapasitas yang full, katakanlah hmm, seperti itu. Nah, hmm, ini yang harus dilakukan gitu loh. Jadi kita tidak bisa lagi katakanlah memandang pertandingan-pertandingan seperti kita punya planning bahwa melawan ini harus begini, melawan ini harus begini. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengatasi Filipina dulu, gitu hmm, loh, bro. hmm. Ya, memang benar ya. Kalau misalkan kita melawan Filipina aja kemudian nanti hasilnya katakan seri, ya tidak bisa menang, apalagi kalah gitu. Pertama, secara ranking FIFA kita akan anjlok banget dan yang pasti adalah mentalnya akan makin drop. Betul. Saya mungkin lebih merujuk pada performa ya, performa mentalitas kita. Kalau kita sampai tidak bisa menghasilkan angka sempurna melawan Filipina, Mhm, karena ini berhubungan erat juga dengan persiapan kita menuju Piala Asia di bulan Januari, mhm, gitu loh. Ini sangat penting. Bagaimana bisa menumbuhkan mentalitas baru, mentalitas yang harus kita miliki seperti sebelum kita melawan Irak gitu loh, bro. mhm. Itu yang hilang gitu loh. Nah, ini yang harus kita cari dan kita temukan kembali gitu, bro. Ya, ya. Tapi Hmm. akankah Indonesia bisa mengatasi Filipina? Kan biasanya nih normalnya Ya, kan bisa ya. ya, saya yakin sih masih masih mungkin sangat memungkinkan Indonesia menang melawan Filipina gitu loh. Mhm, Nah, walaupun kita akan bertanding ke sana ke Filipina, tapi peluang kita untuk bisa menang melawan Filipina itu lebih besar. Mengingat bahwa kalau kita merujuk pada head to head antara Indonesia dengan Filipina, Indonesia kan jauh lebih bagus ketimbang Filipina. Walaupun Filipina kita tahu pemain-pemainnya adalah pemain-pemain hasil diaspora juga gitu loh. mhm, mhm, Bahkan kalau nggak salah 6 sampai 7 pemainnya juga ada di Liga Indonesia. Nah, mhm, ini ya yang harus bisa dicari cara formula oleh STY untuk bisa mengatasi Filipina. Ya, mhm, mungkin dengan mulai katakanlah intensitas serangan mulai dilakukan dari sejak menit-menit awal. Kemudian apabila pemain kehilangan bola di daerah pertahanan lawan, pemain terdekat harus mulai melakukan counter pressing. Itu yang harus mhm, dilakukan. Supaya arah serangan Filipina juga tidak punya orientasi. Kita mengacaukan orientasi serangan yang Filipina dari sejak awal. Jangan mhm. sampai mereka bisa membuild up begitu, bro. Ya, tapi kemarin pelatih Filipina sendiri bilang, wah, katanya udah siap ini menghadapi Indonesia, apalagi kemudian lapangannya sintetis, di mana orang Indonesia katanya belum terbiasa. Ini gimana nih, bro? Nah, itu juga kan jadi persoalan ya, bahwa lapangan sintetis juga kan menjadi advantage buat Filipina karena mereka tidak mengalokasikan lapangan yang dari rumput natural gitu loh. Dia Mhm, memberikan lapangan pertandingan dari rumput sintetis. Nah, biasanya pergerakan bola di lapangan rumput sintetis itu akan lebih cepat. mhm, Dan ini harus juga aklimatisasi dan kemudian adaptasi pemain-pemain Indonesia terhadap lapangan itu juga harus dilakukan dari sejak dini mhm, untuk mencegah ada perubahan-perubahan persepsi bagaimana bola dimainkan di lapangan natural dengan lapangan yang sintetis. Ini yang mhm, harus segera diambil ininya ya, mhm. ambil formulanya gitu loh, bro. Ya, ya. Tapi saya agak ragu nih kalau hasil Irak kemarin sama Irak
kalah gitu ya, dan apalagi Hmm, skornya cukup jauh ya, 5-1 ya. Kalau betul, misalnya kalahnya 2-1 3-1 masih oke lah, lawan apa namanya, timnas yang sudah biasa main di Piala Dunia, ditambah juga memang ini namanya kualifikasi Piala Dunia, pemainnya juga kan pemain yang nomor satunya kan gitu. betul, Dan Filipina juga kan pasti juga akan menurunkan pemain nomor satunya nih untuk menghadapi pasti, Indonesia. Dan Indonesia juga kan memang sekarang sudah anggaplah ini adalah pemain-pemain nomor satunya juga gitu. betul, betul, Harusnya Indonesia menang lawan Filipina. harus, Ya. harus, Harusnya ini harus karena kita. harusnya atau memang harus karena kita harus merasa bahwa oh, kita harus gitu. Yang tidak ada kata lain memang untuk memelihara peluang kita harus menang, bagaimanapun caranya. Tapi caranya adalah yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh banyak kehilangan bola, kemudian build up serangan harus rapi. Nah, apabila pemain di depan kemudian kehilangan bola di daerah pertahanan Filipina, pemain terdekat harus mulai melakukan pressure. Ini yang tujuannya adalah untuk mengacaukan orientasi serangan dari Filipina. Dan ini akan menambah apa namanya peluang-peluang Indonesia untuk menciptakan gol, katakanlah seperti itu. Karena biar bagaimanapun serangan yang lebih intens itu akan menghasilkan peluang yang lebih banyak. Ya, ya. Bagaimana dengan faktor penonton? Kemarin waktu di Irak kan 65.000 nih. Di Betul. Filipina ini apakah juga akan mempengaruhi mentalitas pemain kita, bro? Sepertinya kalau soal apa militan mengenai penonton, fanatisme penonton, kalau di Filipina belum seperti di Irak. Karena biar Hmm, bagaimanapun di Irak sepak bola adalah olahraga nomor satu. hmm, Apalagi di Irak juga ini kan mungkin ya momen pertama mereka ketika mereka bisa berbondong-bondong datang ke stadion setelah mereka rekonsiliasi persoalan-persoalan dalam negeri gitu loh bro. hmm, Nah hmm, kalau di Filipina, Filipina ini olahraga nasionalnya itu masih bola basket, kemudian softball, dan atletik, tinju, hmm, kemudian voli, belum ke sepak bola. Walaupun hmm, belakangan sepak bolanya Filipina juga mulai bergairah dengan mereka juga menggulirkan liga yang reguler gitu loh bro. hmm, Tapi kalau saya bilang fanatisme fans sepak bola Malaysia Filipina belum seperti di Irak. hmm. Jadi Dan saya ibaratnya, kan tidak bukan ancaman ya, ya, katakanlah jadi seperti artinya tekanan mentalnya nggak terlalu besar sebesar di Irak ya. betul, betul, Artinya masih ada peluang buat Indonesia masih bernafas di dalam lapangan. betul. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, bahwa Indonesia Hmm. pertama bisa memperbaiki mental, kemudian bermain sesuai dengan yang katakanlah tadi, eh, bermain baik bagus lah gitu ya. Hmm. Kira-kira Ya, Indonesia menang berapa kosong, bro? Berapa kosong atau berapa skornya? kalau skor saya mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mengharapkan jumlah yang besar. Tapi paling tidak dengan kita bisa meraih nilai angka penuh 3 itu sangat memungkinkan bahwa mentalitas kita akan terbangun untuk Hmm, pertandingan-pertandingan selanjutnya. hmm, Karena saya berpikir satu grup dengan Irak, Vietnam, Filipina, dan Indonesia, tentu Indonesia membidik Filipina adalah lawan yang sangat memungkinkan untuk mendapatkan nilai penuh hmm. gitu loh bro. Kalau sampai Filipina kita tidak bisa atasi dan kita tidak bisa mendapatkan nilai penuh, itu untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya akan lebih berat lagi gitu. Iya, 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 iya. Eh, Apalagi nanti jadwal berikutnya adalah di bulan Maret, kita akan berhadapan Ya, dengan Vietnam ya. 2 kali betul. pertandingan, dua-duanya lawan Vietnam. Wah, nah lawan Vietnam ini kan dari sebelumnya sebelumnya ini kan mulai dari di AFF ini kayak musuh bebuyutan ya. Betul. Terlalu rame gitu loh. Terlalu ramai ya. Oke, berarti yang penting Indonesia menang melawan Filipina, skornya berapa tidak perlu diperhatikan, yang penting menangnya dulu ya. Betul. Sehingga mentalitas Indonesia timnas meningkat kembali Ya, dan akan bisa menghadapi laga-laga yang lain, di baik itu di kualifikasi Piala Dunia maupun di Piala Asia nanti ya gitu ya. betul. Nah, kalau Betul. dari pemain kemarin, permainan kemarin di Irak ini yang perlu dievaluasi sekali nih, pemain-pemainnya nih siapa ya. Dan kemudian kira-kira
pantas nggak mereka diturunkan lagi nanti di lawan Filipina? Ya, ya saya melihat kelemahan kita ada terutama di lapangan tengah. Itu yang lapangan tengah diisi oleh Ricky Kambuaya, Mark itu juga sepertinya tidak ini ya, tidak jelas apa yang dia mau gitu loh. Kalau Hmm. memang mereka ingin katakanlah menjadi gelandang-gelandang pivot, gelandang-gelandang bertahan, harusnya komunikasi antar lini dengan terutama dengan lini belakang itu harus lebih kuat. Dan kita juga punya banyak kelemahan di lapangan depan ya, di depan ya. Terutama ya Dimas Derajat dengan Dendi. Dendi ini saya sendiri bingung, dia kok lari-lari aja ya, tapi nggak jelas mau ngapain gitu loh. Hmm. Nah itu paling dua lini ini, lini tengah dan lini depan itu yang harus lakukan perombakan banyak gitu loh. Hmm. Nah sementara kalau di lini belakang, saya melihat pada apa kekurangan yang paling jelas terlihat itu ada di sosok Asnawi justru. Hmm. Karena Asnawi itu bertanding dengan cara-cara yang emosional, dan dia tidak efektif dalam melakukan pergerakan. Nah Hmm. ini yang harus dievaluasi. Apalagi kalau kita melihat bahwa pertandingan Filipina melawan Filipina adalah sebuah keharusan untuk menang, mungkin sebaiknya adalah pemain-pemain yang punya naluri menyerang itu lebih lebih ini ya, Hmm. lebih diturunkan katakanlah ya. Hmm. Dengan formasi juga formasi yang lebih banyak menumpuk pemain di tengah. Bisa saja melakukan penumpukan pemain di tengah sampai 5 pemain. Itu Hmm. tujuannya adalah untuk pertama untuk memotong alur serangan dari Filipina. Kemudian Hmm. apabila melakukan serangan itu lebih punya opsi bisa ke Hmm. kiri, ke kanan atau ke tengah dengan dibantu oleh pemain-pemain gelandang pivot tadi ya, Hmm. gelandang-gelandang yang punya naluri untuk mendistribusikan bola gitu bro. Jadi kurang lebih ini polanya akan 3-5-2 gitu ya, bro? Saya sih kecenderungannya begitu. Tiga Iya, lima iya. dua saya pikir itu adalah opsi yang terbaik. Pemainnya siapa aja yang kira-kira pantas nih diturunkan untuk melawan Filipina? Ya mungkin kalau di tengah masih ya, masih mungkin bisa saja itu Jordi Amat, kemudian di kanan Belakang, ada oh, Rizky Ridho, iya. belakang di sebelah kanannya sebelah Rizky Ridho, di kirinya masih Sandy Walsh. Kiper mungkin saya lebih memilih Hernando Ari, gitu Hmm. loh, bukan Nadio. Kemudian di tengah itu bisa saja Sadil juga dimasukkan di kanan. Hmm. Nah, atau kalau bukan Sadil, mungkin juga Asnawi ya. Asnawi juga kan biasa juga ditempatkan Hmm. sebagai gelandang menyerang gitu loh. Di Hmm. situ ada Ricky Kambuaya, Aklok saya pikir masih masih kita butuhkan dan akan Fikri ya. Itu juga Hmm. kita masukkan di situ dengan bisa saja kita masukkan Pratama Arhan gitu loh. Hmm. Pratama Arhan atau Witan Sulaiman di ini ya sayap sayap kiri. Sementara depan saya lebih cenderung untuk memilih Sananta dengan Rafael Struik gitu. Hmm. Oke, ya ini mudah-mudahan bisa menang ya yang melawan Filipina. Nah, ini sangat penting sekali buat timnas Indonesia menghadapi laga-laga berikutnya. Nah, sekarang gimana nih, Bro? Melihat apa ya Asia Tenggara nih di dalam laga pertama di kualifikasi Piala Dunia ini, Bro. Ya memang kalau kita kan pernah ya buat materi mengenai pertandingan pertama dari Asia Tenggara. Mhm. Apalagi kita juga merujuk pada peluang-peluang dalam hal ini Mhm. kita punya Myanmar, Asia Tenggara ya. Di sini ada Myanmar, ada Singapura, ada Thailand, Vietnam, kemudian Malaysia dan Indonesia gitu loh. Nah, Mhm. ketika di laga pertama Myanmar harus ketemu Jepang, ya kita sudah pasti tahu lah. Mhm. Akhirnya Myanmar pun kalah 5-0. Mhm. Kemudian Singapura ketemu dengan Korea Selatan juga hasilnya sudah pasti ketahuan 5-0. Nah, Vietnam ketemu Filipina, Vietnam tuh menang 2-0. Jadi ini bagus sekali buat Vietnam sebetulnya. Nah, yang agak mengagetkan buat saya sebetulnya ya, ketika Thailand bisa dikalahkan China 2-1 bermain di Thailand. Sementara kita Mhm. tahu apa ya, kualitas sepak bolanya China tidak dengan Thailand tuh saya pikir ya so-so lah gitu loh. Tidak berbanding tidak terlalu jauh perbandingannya gitu loh. Mhm. Nah, sayang sekali Thailand tidak bisa memanfaatkan peluang bermain di kandang. Walaupun saat itu dia dihuni oleh Canatip, Supacok bermain, kemudian ada Teraton.
Ini kan kemudian ada Elias Dola. Ini kan sebetulnya bagus sekali ya, dan pemain-pemain yang punya kapasitas dan punya pengalaman bermain di liga-liga yang kuat. Hmm. Sayangnya mereka tidak bisa memanfaatkan situasi itu. Mereka Hmm. kalah dari China 2-1 gitu loh. Hmm. Nah, sementara kita tahu di pertandingan berikutnya Malaysia ketemu Kyrgyzstan. Ini juga Hmm. sebuah pertandingan yang menurut saya epic ya. Hmm. Kalau saya melihat menonton pertandingan ini. Karena Malaysia sendiri sebetulnya sudah ketinggalan 2-1, 3-1 malah. tiga Hmm. satu. Mereka kemudian di babak kedua bisa membalikan keadaan 3-3 dan di menit terakhir mereka bisa ngegolin 1 gol lagi. Dan ini sebuah capaian yang sangat positif buat Malaysia gitu loh. Mereka bisa berhasil mengatasi Kyrgyzstan. Sementara kita tahu kalau Indonesia kalah melawan Irak ya. Ya. Nah, di pertandingan berikutnya Myanmar akan ketemu Korea Utara. Ini Hmm. juga berat buat Myanmar. Sementara Singapura akan ketemu Thailand. Thailand yang punya juga keharusan seperti Indonesia, keharusan untuk bisa mengalahkan Singapura, ini juga menjadi menarik ya buat buat Thailand maupun Singapura, karena kedua-duanya adalah tim-tim pesakitan katakanlah ya, tim-tim yang Hmm. kalah gitu loh. Nah, Indonesia nanti akan ketemunya Filipina, itu sudah pasti Hmm. sama seperti pertandingan Singapura dengan Thailand lah. Ya. Nah, Malaysia nanti ketemunya dengan Chinese Taipei. Dan saya sih Nah, punya prediksi bahwa Malaysia lagi moodnya lagi bagus, peak performance lagi menanjak, dia akan bisa mengatasi Chinese Taipei. apalagi Sementara boleh itu, dikatakan Chinese Taipei ini kan memang rankingnya jauh lebih rendah daripada Malaysia ya. betul, Ya. betul. Saya sih melihat bahwa yaitu kemungkinan menang dari negara-negara Asia Tenggara ini adalah Thailand bisa mengatasi Singapura, Hmm. Indonesia bisa mengatasi Filipina, dan Malaysia bisa mengatasi Chinese Taipei. Vietnam? Sementara untuk Myanmar, Vietnam ya, Vietnam itu akan melawan Irak masalahnya bro. Ini berat juga nih. Dia akan Gantian. menghadapi Irak. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Hmm. Tapi untungnya di pertandingan pertama kedua tim ini menang gitu loh. Ya, ya. Jadi ini juga pertandingan yang akan menarik dulu bro. Hmm. Ya itu tadi, kalau Vietnam dengan Irak mungkin 50-50 lah boleh dibilang kondisinya saat ini. Myanmar melawan Korea Utara, ya Myanmar mungkin akan kalah gitu loh. Hmm. Singapura akan kalah melawan Thailand katakanlah, dan mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi Filipina. Gitu. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan mengenai apa yang kira-kira terjadi di laga Indonesia melawan Filipina dan kemudian tadi disinggung sedikit mengenai laga Indonesia melawan Irak dan juga beberapa negara Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ya. Menurut Sobat sendiri, kira-kira Indonesia nanti melawan Filipina akan seperti apa? Apakah pemain-pemain yang tadi disebutkan Bro Ipung ini akan dimainkan atau wah enggak itu gantilah kemarin jelek mainnya maksudnya. Ganti sama si Ani si Ani ya lah, gitu kan ya. Terus skornya kira-kira gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.